Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi saudari dan saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Yesus. Dan sekaligus selamat Paskah untuk saudari-saudara sekalian, di mana Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan. Maka sudah selayaknya kita rayakan dengan meriah. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita pun ikut serta bangkit dari alam maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan ilahi. Ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Maka marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji syukur atas kebangkitan Kristus. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami menurunkan diri
marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita
bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit cahaya.
kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Kristus harapanku bangkit mendahului ke Galilea. Yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah Simon Petrus menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudari dan saudara yang terkasih, kebetulan keluarga kami, saya tidak mengalami, tapi ibu almarhum ibu saya, keluarganya pernah mengalami perampokan. Dan bagaimana rumah itu menjadi porak-poranda karena ulah si perampok untuk mengambil jarahannya. Demikian juga kasus-kasus yang mungkin Bapak Ibu pahami, bahkan juga mungkin pernah mengalami seperti keluarga kami. Pencurian misalnya. Apa yang dialami adalah bagaimana pencuri itu dengan tergesa-gesa berusaha untuk mengambil barang yang diinginkan dan menguntungkan dengan memporak-porandakan barang-barang di sekitar rumah itu. Sehingga seorang akhirnya menjadi, waduh rumah saya dicuri, aduh rumah saya dirampok. Karena apa? Ada tandanya. Tandanya adalah karut-marut, kacau balau barang-barang yang ada di rumah itu. Mungkin juga pintu dicongkel, mungkin juga barang yang tadinya tertata rapi jatuh ke lantai dan sebagainya. Demikian juga apa yang dialami oleh Maria Magdalena yang pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia pergi ke kubur Yesus. Dan sungguh menarik kita ingat kembali apa yang disaksikan oleh Maria ketika sampai di kubur itu. Pintunya sudah terbuka. Padahal makam orang Yahudi itu pintunya tidak bisa dibuka hanya oleh 1-2 orang, batu besar. Tapi itu sudah terbuka. Lalu begitu melihat situasi itu, ya kaget lalu berlari kembali ke murid-murid, dan apa yang dikatakan? Tuhan telah dicuri. Jenazahnya tidak ada. Maka saudari dan saudara yang terkasih, sampai detik ini pun, meskipun dalam Kisah Para Rasul, dalam bacaan yang pertama, kita sudah dikuatkan dengan siapa? Para rasul sebagai saksi Kristus. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Tapi sampai detik ini tidak semua umat manusia percaya kepada Yesus. Bahkan ada satu keyakinan yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Bukan. Itu diganti oleh Allah, tampaknya seperti Yesus. Yesus tidak mati. Tapi bagi kita, Yesus sungguh mati. Karena apa? Karena kesaksian para rasul. Dan kematian itu luar biasa mengerikan. Sampai apa? Sampai para pengikutnya, khususnya para rasul, lari tunggang langgang. Gak ada yang berani menemani sampai akhir. Bahkan Petrus yang tadinya menggebu-gebu, akhirnya menyangkal 3 kali. Takut. Kita tidak mengalami seperti para rasul. Tapi inilah yang dialami oleh para rasul, para pengikut Kristus saat itu. Semburat semua, buyar semua. Lari sana sini. Hanya memang tinggal yang perempuan-perempuan malah yang kuat. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lain. Setia di bawah kaki salib Yesus.
yang laki-laki, ya, yang bapak-bapak pada lari. Ada yang menghujat. Para pemuka agama, ya, romo-romo saat itu, ya, ahli Taurat maksudnya, mereka juga yang menghakimi. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, tidak mudah percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Tidak mudah. Bahkan kita pun saat ini sangat dinamis hidup iman kita. Kadang kita percaya luar biasa, kadang kita terpuruk seperti ditinggalkan, tidak ditemani. Bukan hanya tidak dibantu, tapi ditemani saja rasanya tidak oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, mungkin itu yang Bapak Ibu saudari-saudara rasakan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, ketika para murid itu mendengar cerita dari Yesus, mereka juga berlari cepat. Dua murid, ya, Petrus dan murid yang dikasihi. Yesus punya murid yang dikasihi. Dan itu diduga oleh para penafsir adalah Yohanes. Nah, ketika sampai di sana menarik lagi. Apa yang disaksikan mereka? Kain kafan ada di lantai, lalu kain peluh yang menutup di wajah Yesus itu terlipat rapi. Petrus yang masuk pertama kali itu percaya kalau jenazah itu dicuri. Tetapi yang menarik adalah murid yang dikasihi itu ketika melihat situasi itu begitu rapi, seperti orang bangun tidur. Dan dari situlah murid yang dikasihi Yesus itu ingat akan apa yang dituliskan oleh kitab suci yang sebelumnya belum pernah dipahami, belum bisa masuk di pikiran para rasul tentang kebangkitan. Tapi ketika melihat situasi makam yang seperti itu, murid yang dikasih itu menjadi percaya. Dia melihat dan percaya. Melihat Yesus bangkit tidak ada yang menyaksikan satupun pengikut Kristus yang melihat Yesus bangkit. Yang disaksikan oleh para murid ini adalah, khususnya murid yang dikasih, adalah tanda bahwa Yesus bukan dicuri. Bukan. Tidak ada tanda-tanda pencurian. Yang ada seperti bangun tidur, dilipat rapi. Dan Yesus sungguh bangkit. Setiap tahun kita mendengarkan cerita yang sama. Mungkin kita bosan. Tetapi hari ini kita mendengarkan lagi. Meskipun di tengah kebosanan, sudah hafal ceritanya. Bahkan semalam baru saja mendengar tapi versi Lukas. Tapi bersyukurlah kita mendengarkan lagi. Supaya apa? Supaya kita yang kurang percaya, bukan tidak percaya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya, tapi kadang kurang percaya. Yang tidak percaya berarti tidak di sini, tidak menjadi Katolik, tidak menjadi pengikut Kristus. Itu yang tidak percaya. Dan kita mendoakan itu semalam. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini percaya, tapi kadang kurang percaya. Dengan mendengarkan ini, kita diingatkan kembali. Supaya kita yang kurang percaya ini disemangati lagi opa oma, ya. Yang mungkin sudah tidak ada harapan, sudah mikir, aduh, saya teringat ketika saya masih di Jakarta.
Saya diajak oleh sebuah keluarga di Jakarta mengunjungi mamanya yang di panti jompo. Senang sekali. Saya ikut dengan satu keluarga itu, saya ngobrol. Ketika keluarga itu sedang asik, saya mundur, saya tinggal. Silahkan, saya tak keliling. Dan ketika saya keliling, saya melihat seorang ibu. Saya yakin bukan dari keluarga yang tidak mampu. Duduk di kursi roda, melihat di jendela. Saya perhatikan di meja ada rangkaian bunga. Itu pasti kiriman. Lalu saya beranikan masuk. Bu, selamat pagi. Selamat, saya Romo. Saya tugas di Tomang, Jakarta. Sudah cerita, intinya dia kesepian. Bunga yang dirangkai dengan harga yang mahal tidak menggantikan kesepian itu. Dan anak-anaknya mengira rangkaian bunga yang dikirim itu menggantikan kesepian dan memberikan kebahagiaan. Ternyata tidak. Sekalipun kita sendiri dalam hidup kita juga merasakan kesendirian kita, percayalah. Yakin oma, opa, tidak pernah sendiri. Yesus bersama Bapak dan Ibu di usia lanjut. Dan kita syukuri nanti dalam acara kebersamaan ada satu saudara kita yang jauh dari Malang khusus datang ke sini. Bersuka cita bersama Bapak Ibu, oma, opa. Meskipun seorang dosen, tapi yang penting saya lihat beliau ini adalah juara 1 stand up komedi. Jadi semoga bisa terhibur nanti opa oma, termasuk saya, supaya saya juga gak kesepian. Kita semua pernah kesepian karena kita pribadi. Ibarat pulau yang sesekali perahu datang dan sesekali juga pergi. Dan kita sendiri sebagai pribadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang bangkit ada bersama kita. Selamat Paskah. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam misteri Paskah ini kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa. Lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema bertobat secara ekologis dalam tahun jubileum 2025. Dari sebab itu, saudari-saudara, mari kita berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai pembaruan janji baptis saudari-saudara, sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudari-saudara mewujudkan
pertobatan ekologis di tahun Jubileum 2025. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudari-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudari-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika baptis. Percayakah saudari-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Kini saudari-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada, dan sekaligus ini menggantikan ritus Tuhan kasihanilah dan juga aku percaya. Aku melihat air mengalir dari sisi kanan bait Allah. Dan semua yang didatangi air itu diselamatkan dan berkata,
Kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat harap menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kita semua yang telah dibaptis, semoga Kristus awal dan akhir yang telah wafat, namun hidup kembali membimbing kita agar selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Kristus sumber kehidupan dan cahaya keselamatan menerangi semua pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, semoga Kristus sumber kehidupan menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kita semua di sini, semoga Kristus sebagai batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi, menggunakan kita sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kepentingan paroki, semoga Kristus yang bangkit dan Roh Kudus yang berhembus membawa kami, umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, semakin beriman kepada Yesus yang menuntun kami, sehingga dapat dipersatukan dalam cinta kasih-Nya, agar kedamaian dan cahaya iman sejati yang kekal terus terpancarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kristus selamatkanlah kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dan iman, dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan Allah semesta alam saudara kemuliaan kami. Roti yang kami persembahkan ini hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman roh. Berdoalah saudari dan saudara yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang nama Tuhan. Pujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban yang kudus, yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta para imam yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang akan mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu. Allah Bapanya yang Maha Kuasa sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala yang luhur itu dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Maka Tuhan kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus mengenang misteri Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon, Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam damai Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatian, yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus yaitu umat Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih sayangmu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umatmu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja. 1. Hari-hari gerejawi. Senin 21 April sampai dengan Sabtu 26 April adalah Oktav Paskah. 2. Dari Panitia Paskah. Setelah misa lansia dan anak-anak, bagi lansia yang sudah mendaftar di lingkungan masing-masing, bisa mengikuti acara lansia dan penyegaran rohani dengan narasumber dari Paroki Tidar. 3. Minggu Gembira. Menginformasikan dan menghimbau kepada anak-anak usia dini untuk mengikuti Paskahan bareng Biyut Mamaci 2025 di Aula Titus Bratsma. Untuk itu, dimohon agar anak-anak keluar lewat pintu selasar sebelah selatan dan mengikuti arahan kakak-kakak pembina Biyut untuk menuju ke Aula Titus Bratsma. Lain-lain, kepada seluruh umat diharap untuk menjaga kebersihan gereja. Dimohon tidak meninggalkan buku pribadi, teks misa, tisu bekas, dan bungkus permen. 5. Hasil kolekte minggu lalu, tanggal 7 sampai dengan 13 April 2025. Kolekte sebesar Rp16.926.500. Persembahan umat dan jalan salib sebesar Rp18.495.200. Demikian pengumuman. Terima kasih, berkah dalem. Yang kami hormati Romo Agis, yang kami cintai Bapak Ibu, Oma Opa, yang kagum, yang uti, Pak dan Engkong, serta adik-adik KMK, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Sungguh suatu berkah yang luar biasa, yang patut kita syukuri bersama, sehingga pada pagi hari ini, kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati cinta Tuhan kepada kita, di mana perayaan selama Pekan Suci ini kita diberi kesempatan bersama untuk melepaskan kerinduan kita akan kasih-Nya. Dan puji Tuhan, selama Pekan Suci ini, semua perayaan misa berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan hikmat. Ini pun atas karunia Tuhan dan kemurahan-Nya, dan atas segala upaya Panitia Paskah untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu kami haturkan limpah terima kasih kepada Romo Agis yang telah memimpin dan mempersembahkan misa selama Pekan Suci ini. Kami haturkan limpah terima kasih pula kepada seluruh Panitia Paskah yang telah berupaya dengan penuh sukacita menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan lancar. Tahun ini
Panitia Paskah dinakodai oleh wilayah 1 dan wilayah 5. Terima kasih pula kepada seluruh petugas liturgi selama Pekan Suci, sehingga apa yang kita rasakan, liturgi kita berjalan dengan hikmat. Khususnya pada siang hari ini, pada petugas KUR wilayah 5, terima kasih kepada para misdinar, AI, petugas lektor dan mazmur, persembahan, tatib, dan dekorasi altar. Terima kasih pula kepada para ketua lingkungan dan stasi yang telah bekerjasama untuk menyampaikan segala info kepada warganya, khususnya yang telah membantu kita mendistribusikan amplop APP. Yang utama kami aturkan lipat terima kasih pula kepada seluruh umat MBK yang telah mengisi amplop APP-nya sebagai ungkapan persembahan pertobatan keluarga kita masing-masing di tahun jubileum ini. Terima kasih pula kepada para dermawan, donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada saudari-saudari kita yang membutuhkan. Terima kasih pula kepada komunitas SBM, seminari, serta SDK Mater Dei yang telah membantu menyiapkan tempat sarana dan prasarana di waktu misa Minggu Palma. Terima kasih pula kepada aparat keamanan Polri yang telah menjaga kita sehingga selama misa pekan ini semuanya aman dan terkendali. Akhir kata, kami atas nama Dewan Pastoral dan BBGDA mengucapkan selamat Paskah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan, kita juga dibangkitkan dari kubur dosa kita untuk menjadi manusia-manusia baru. Dan tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Bapak Agustinus dari Paroki Tidar yang akan berikan sebagai oleh-oleh untuk kita semuanya nanti untuk Oma, Opa, dan Eyang diberi sesuatu oleh-oleh dari beliau. Terima kasih Pak Agustinus atas kehadirannya. Ini ada pantun sedikit. Membuat siksa dengan cemeti, ada tombak tikam ulu hati. Teladan kasih Tuhan tuntas terbukti, mari kita bersama bangkit kembali. Terima kasih, berkah dalam. Saya mewakili komunitas Seminario Marianum dan juga komunitas para suster SPM mengucapkan selamat Paskah bagi saudari-saudara sekalian. Dan sekarang mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara dan melindungi saudari-saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan kasih karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus senantiasa menetap dalam hati saudari-saudara. Saudari dan saudara yang terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.